Halo Sobat Ara yang ada di rumah, yang lagi libur sekolahnya, kuliahnya, kemudian yang lagi nggak bisa jalan-jalan, sama yang lagi pada kerja di rumah ya, istilahnya adalah work from home. Ya, daripada gabut, lebih baik kita ngobrol dalam sebat, sekedar obrolan petualang. Oke, di samping gua udah ada Mas Wawan, senior gua. Wawan suka tidur, halo. Ya, dan gua namanya Reza ya. Kita jaga jarak. Karena berapa jengkal nih? 1, 2, 3, 4, 5 5 jengkal. Karena ada instruksi dari pemerintah, yaitu adalah istilahnya physical distancing. Oke, Mas Wawan, aja. Kan lagi nggak boleh kemana-mana nih sama pemerintah. Mengenai kegiatan alam bebasnya, bagaimana nih Mas Wawan? Waduh, dipending dulu aja, gimana lagi aja ya. Karena ya tempatnya juga ditutup sama otoritas setempat gitu, jadi kita nggak bisa main dulu. Satu itu, kedua untuk menuju kesananya pasti kan melewati kerumunan orang, jadi sebaiknya ya ditahan dulu aja gitu aja. Kemudian udah ada rencana kan tapi habis ini? Oh, udah banyak ya? Iya. Oh ya, kebetulan gue lupa tadi ngenalin ya, Mas Wawan ini senior gue. Kita berdua kebetulan sama-sama ketemu di UPL MPA Unsud ya di Purwokerto. Senior gue yang menurut gue hebat lah pokoknya. Gue diajarin naik gunung sama Mas Wawan ya. Dan gue udah dibawa nih ke Slamet, Sindoro, Sumbing, kemudian 3 gunung di Sumatera ya, ada Kerinci, Singgalang, Tandike, dan beberapa hal lainnya, tapi kegiatan-kegiatannya yang seperti survival gitu-gitu ya. Pokoknya Mas Wawan ini udah luar biasa lah. Mas Wawan, kita kan udah sering jarang jalan bareng nih Mas Wawan. Menurut Mas Wawan, perjalanan kita berdua itu, ya kita berdua kayak pacaran ya. Perjalanan kita berdua itu yang paling berkesan yang mana Mas Wawan? Buat gue sih waktu kita naik Slamet yang planningnya cuma beberapa jam ya. Naik Pembangan turun Guci cuma beberapa jam, ternyata kita jadi molor 3 hari dengan bekal yang minim. Kita bagi-bagi, ya kita cukup, dan itu enjoy banget karena sangat santai gitu. Kita antar aja, cuma dari segi safety kita tetap memenuhi segi safety itu gitu aja. Gue inget tuh perjalanan itu, gue di briefing nggak boleh bawa tenda. Wah, maksudnya apa nih? Gue udah ngeri tuh pertamanya kan, nggak boleh bawa tenda naik gunung. Wah gila nih kata gue kan. Tapi kita di jalur Bambangan itu ada semacam bedeng shelter ya, di pos 5 sama pos 7. Jadi kita ngecamp pertama itu di pos 3 ya, hari pertama. Pos 3 itu cuma warung aja, jadi nggak ada shelternya. Jadi kita cuma tiduran pakai air mattress atau matras tiup itu, sama pakai SB. Nah itu kita tidur sekitar jam 2 ya, jam 12 apa ya. Target bangun jam 2. Nah, lu tahu nggak bangun jam berapa? Jam setengah 7. Jam 8 pagi. Oh, iya. Bangun jam 8 pagi itu dari pos 3 Slamet Bambangan ya, mungkin teman-teman yang udah pernah pada ke Bambangan. Terus dari pos 3 itu kita jalan jam 11, jam 1 nyampe di pos 7 ngecamp. Kita putusin buat ngecamp. Alasannya cuaca di atas jelek. Padahal mah kitanya yang malas. Kitanya aja yang malas sebenarnya. Jadi teman-teman yang lagi gabut di rumah ya, nanti setelah pandemi ini kalian bisa deh tuh atur-atur kegiatan kalian sebebas mungkin, tapi tetap utamanya adalah safety ya sebenarnya. Safety. Oke, balik lagi Mas Wawan. Tadi kan gue udah cerita kita pernah naik gunung di Sumatera. Nah, menurut Mas Wawan karakter gunung Sumatera itu seperti apa ya? Kalau gunung yang tunggalnya kayak Kerinci kan tunggal itu, bukan bagian dari Bukit Barisan. Sama aja sih, nggak beda jauh sama gunung-gunung stratovolcano tipe A yang di Pulau Jawa, nggak beda jauh sama Slamet gitu. Cuma yang masuk Bukit Barisan kayak Singgalang Tandike gitu asik sih, beda gitu dari flora faunanya. Bahkan kita itu waktu di puncak Tandike, kita kan karena keterbatasan informasi peta, itu tahun berapa ya? 2014 ya, 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu itu petanya yang di kawasan dekat puncak itu zona tertutup awan, jadi nggak ke mapping. Jadi kita ngalin GPS juga masih pakai HP Android, pakai masih inget gue itu, pakai Sony Ericsson gue itu. Kita muter dan kita udah curiga ini apa, ada yang salah gitu. Cuma kita foto apa ternyata aja waktu kita sampai bawah, ternyata itu facesnya apa beruang. Beruang. Keliling-keliling di kandang beruang gitu. Wah, mana masih seger lagi. Sampai banget. Di pinggiran kawah Tandike itu masih ada facesnya kan. Untung kita ketemu beruang itu aja sih yang
nggak pernah gue temuin di Pulau Jawa ya. gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu apa itu fekses itu kotoran ya, itu bahasa kasarnya. Tapi kalau bahasa ilmiahnya adalah fekses. Oh ya, gue ngomong soal gunung di Sumatera, gue jadi pengen juga sharing juga tadi kan ya dari Mas Wawan nambahin gunung di Sumatera itu terkenal lebih angker daripada di Jawa menurut warga sekitar ya, bukan menurut kita. Kalau menurut gue dan Mas Wawan pun udah pernah ke Papua, tapi menurut Mas Wawan rasanya biasa aja gitu, nggak serem-serem amat gitu. Dan pengalaman gue ketika gue mau naik Gunung Singgalang sama Tandike itu di Sumatera Barat ya, kurang lebihnya terletak di kota Padang Panjang. Itu gue belanja di pasar Bukit Tinggi, dan ketika gue belanja kan seperti orang asing ya, karena gue nggak bisa bahasa logat Sumatera gitu kan. Minang logat. Oh ya, Minang, gue nggak bisa kan, gue orang Jawa. Gue belanja, gue beli telur, ditanya gitu kan, mau kemana Mas? Mau ke Singgalang Bu, sama ke Tandike. Nah, gue dilarang tuh. Gue bingung kenapa gue dilarang gitu kan. Bukan polisi, bukan warga lokal, bukan orang pasar gitu yang larang gue. Kenapa? Karena alasannya adalah mungkin udah pernah denger ya, namanya orang Bunian ya. Nah, orang Bunian itu adalah semacam mitologi warga sekitar mungkin ya bahasanya. Gue juga nggak pernah ketemu karena gue nggak tahu juga bentuknya gimana. Katanya sih orangnya kecil dan hidup di alam lain. Dan kebetulan pas kita turun dari Tandike itu gua nemu jeruk 3 biji ya, masih inget ya? Iya. Jeruknya itu seger dan teratur di jalan gitu, diatur di jalan. Padahal itu bukan kebun jeruk, bener-bener tengah hutan yang nggak mungkin ada jeruk. Betul. Dan pada saat itu nggak ada pendaki yang naik turun. Nggak ada sama sekali. Iya. Dan kebetulan Gunung Tandike itu nggak punya base camp ya. Iya bener, nggak punya base camp. Dan gue iseng dong, gue ambil, gue belah pakai pisau, gue taruh di tangan gue yang ada korengnya. Perih, itu jeruk bener gitu. Untungnya nggak kita makan. Tuh, dan ketika turun kan gue buang ya, gue nanya sama tukang ojek kan, ternyata pancingan orang Bunian itu adalah menggunakan makan. Gitu. Jadi kalau misalnya itu kita makan, kita bisa ketemu sama mereka dan nggak tahu apa yang terjadi walau alam ya. Gitu. Jadi teman-teman, himbauan ya buat yang naik gunung di Sumatera atau gunung manapun deh yang punya mitologi lokal sekitar, menurut gue nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu panik. Cuma kita ikutin aja rule-nya. Kita harus menghargai kepercayaan warga lokal gitu. Jangan dilawan. Jangan kabur gitu. Jangan dilawan, juga jangan disepelekan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi waktu itu kita ke Tandike itu lewat jalur dari Singgalang. Jadi motong jalur. Itu jalurnya udah ada, cuma jarang yang lewat dari Telaga Dewi gitu. Sebelumnya kita dilarang karena kita kan nginep di Polsek 50 Koto ya. Iya, 50 Koto. 10 Koto, Koto. Waktu itu kita ngomong, "Pak, kita mau ke Tandike tapi lewat Singgalang." Mereka bilang, "Mas, jangan. Kalau mau naik Singgalang turun, naik Tandike turun." gitu. Tapi kami tetap niat karena 10 tahun sebelumnya, sekitar 2004, anaknya Kapolda Sumbar itu sampai sekarang belum ketemu. Makanya mereka mengkhawatirkan. Nah, waktu kita turun, "Mas, kalian selamat?" gitu. Lah ya selamat Pak, kita orang nggak ngapa-ngapain, kita nggak punya niat jahat. Ya betul. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya kita selamat. Seperti itu sih. Jadi kalau yang belum tahu, ada namanya istilahnya Puncak Triarga ya di Sumatera Barat, yaitu ada 3 gunung yang Marapi, Singgalang, sama Tandike. Kebetulan Singgalang sama Tandike ini nempel ya, dibatasi sama Sedel ya. Iya. Perbatasannya tuh hanya, jadi nggak kalau Sindoro Sumbing kan teman-teman pernah lihat kan, itu kan ada dibatasi sama. Nah, kalau Marapi seperti antara Singgalang sama kalau Sindoro Sumbing seperti Singgalang sama Marapi, dibatasin jalan raya. Tapi kalau Singgalang sama Tandike itu nggak, Sedel aja. Arahnya di tengah-tengah ada Telaga Tumbang. Betul, Telaga Tumbang ya. Oke. Balik lagi ke gunung yang ada di Jawa deh. Kita juga pernah naik bareng ke Sindoro Sumbing ya. Waktu itu menurut gue perjalanan edan sih kalau gue bilang. Karena gue lagi belajar, jujur. Gue lagi belajar gimana caranya nge-manage naik gunung. Jadi di kepala gue nih, naik gunung itu ya gue siapin alat. Kalau orang yang punya alat, yang punya uang bisa beli alat selengkap-lengkapnya. Kemudian gue berangkat gitu. Ternyata nggak sampai di situ. Persiapan kita itu adalah menyiapkan itu bahkan sampai membuat form latihan fisik. Itu gue ditarget. Jadi minggu pertama gue 12 menit dalam waktu 6 putaran. Kemudian lanjut 15, 18 bertahap sampai puncaknya gue sampai 30 menit. Itu latihan di Gor Susu ya, di Unsut. Itu kurang lebih di track jogging. Track joggingnya itu 400 meter ya, benar 400 meter. Nah, Mas Wawan, kira-kira wajib banget nggak sih persiapan kayak gitu-gitu tuh buat orang naik gunung? Kalau menurut gue wajib, karena gini, kapanpun kita diajak naik gunung, kita bakal siap gitu. Berbeda kalau yang kita nggak maintenance latihan fisik, waduh, pasti kedodoran gitu. Jadi latihan fisik itu hal yang wajib gitu. Semampunya aja, kalau mampunya seminggu sekali nggak apa-apa gitu, karena ya badan kita harus sehat gitu. Apalagi kita hobi naik gunung gitu. Kalau kita latihan fisiknya mepet naik gunung, malah kita kecapean, nggak konsen, malah
jadi berantakan lah gitu nanti. Apalagi nggak pernah latihan fisik ya Jaya, Betul. kerasa sendiri aja Iya. gitu. Tapi jujur waktu itu gue kesel banget sama Mas Wawan ya. Kenapa Karena lu gue disuruh kesel? lari terus gitu. Oh, gitu. Tiap minggu, seminggu 2 kali. Dan sebulan sekali ada tes fisiknya. Jadi kalau teman-teman yang tahu ya, tes fisiknya itu bukan di GOR. Tapi kita lari dari kota, dari Purwokerto itu sampai ke gerbang Mandala Baturaden ya. Kurang lebih jaraknya berapa kilo? Latihan endurance itu deket ya, itu cuma 8 kilo kok. 8 kilo nanjak tapi ya nanjak 8 kilonya gitu ya. Jadi tapi enggak apa-apa, gue justru dari situ gue belajar kalau naik gunung itu ternyata bukan cuma sekedar jalan happy foto-foto ya, kita benar-benar memanage fisik dan juga alat semuanya lengkap gitu ya. Terus kemudian balik lagi ke gunungnya deh gitu. Karakter Sindoro Sumbing ini kan panas ya gunungnya. Terbuka ya bisa dikatakan. Kebetulan pada saat panas. Jadi kerasa sinar mataharinya langsung nerpak ke kita. Nah itu kira-kira kalau karakter gunung seperti itu apa sih buat antisipasinya kita kalau menyiasati? Kan kalau Gunung Slamet kan hutannya tropis ya, jadi kita nggak banyak kena panas gitu. Tapi kalau Sindoro Sumbing kan terbuka, jadi kita banyak kena panas. Ada nggak sih persiapan khusus buat ke gunung-gunung seperti itu? Jelas ada, karakteristiknya pasti beda dengan tropical mountain forest yang terlindung kan. Pertama di saat panas ya kita harus siap sunblock gitu. Bukan sunblock itu bukan untuk menghindari hitam ya, tapi menghindari kulit terbakar gitu. Bule-bule yang berjemur di pantai pun mereka tetap memaintain kulit mereka agar tidak terbakar. Iya. Kalau hitam itu kan reaksinya. Gitu. Satu itu, kedua kondisi terbuka otomatis angin lebih besar. Betul. Terpaan anginnya, nyiapkan jaket yang ringan tapi menahan angin, windbreaker istilahnya. Terus waktu itu kan gue inget nih kita ngecamp di ketinggian 3000. Iya. Menurut Mas Wawan safety nggak sih? Kalau prepare-nya bagus, cukup safety sih ya. Apalagi yang udah beberapa kali berlatih di ketinggian. Untuk pertama hipoksia itu pasti aman, kekurangan oksigen karena udah biasa berlatih. Yang kedua masalah alat gitu, alatnya yang tahan badai, yang frame-nya tahan badai, terus tendanya harus ada guideline-nya, pasak-pasaknya harus kuat gitu. Itu aman. Buktinya kita juga nyaman tidur di ketinggian 3000 tidak ada masalah. Cuman dingin banget sih waktu itu. Iya itu berarti kan prepare untuk layering tidurnya yang masih kurang. Ya untuk jaket, untuk baju, celana, sleeping bag itu masih kurang. Tapi secara dari hujan dari apa kan nggak masalah. Iya sih betul. Ngomong-ngomong ke gunung lagi nih, Mas Wawan kan punya pengalaman ke Jayawijaya ya, Papua. Kayak gimana sih tuh gunungnya? Itu jajaran pegunungan Sudirman ya Jaya. Kebenaran waktu itu gue naik dari desa, dari Sugapa. Itu jalan sampai base camp. Base camp tuh istilahnya bukan rumah penduduk ya, tapi tempat untuk apa ya, untuk kegiatan besarnya, pusatnya. Cuma semalam itu kan flying campnya. Itu sekitar 6 hari. Jadi lumayan jauh, jalan 50 kilo, lewatin rawa-rawa gitu. Nah setelah sampai base camp di Lembah Danau-Danau, baru kita mau ke puncak mananya itu, ke Karten. Kita ke 2 puncak tuh, ke Karten sama ke Sumantri gitu. Karten hanya ya tebing gitu sekitar 800 meter. Kalau yang Jayawijaya yang Sudirman itu glacier, jadi ngeliatin medan es kayak gitu. Kalau hutannya ya waktu awal-awal sampai ketinggian 3.200 kalau nggak salah. Itu hampir sama, cuma beda-beda jenis pohonnya lebih besar-besar gitu. Tapi setelah 3.200 ke atas, iklimnya udah beda aja, banyak rawa-rawa, banyak daerah terbuka gitu. Karena proses karstologi kan, jadi batuan kars yang dulunya di bawah yang dasar laut tuh keangkat ya oleh proses vulkanologi zaman dulu, jadi pada di atas. Jadi di ketinggian 3.200 sampai ya puncak Karten itu ya batunya batuan kars. Jadi batuan kars sampai di ketinggian 3.000 ya? Iya, di 4.000 ya, gue belum pernah lihat tuh kayaknya. Naik gunung di Jayawijaya itu sepanas di Sindoro nggak sih? Kalau lagi panas ya panas Jaya, tempat terbuka itu. Cuma secara umum di sana lebih sering berkabut, gerimis dan hujan, jadi dinginnya di situ. Terus di jam-jam pagi hampir sore di Karten, karena saking dinginnya sebenarnya sih gerimis ya, tapi karena dingin jadi butiran salju kayak gitu. Tapi kalau tanaman warga nggak boleh dimakan kan? Jangan. Izin dulu. Jadi teman-teman kalau ketemu sawah nih, jangan bilang survival gue, salah, itu punya warga. Tapi kalau ada pak petaninya nggak apa-apa, izin dulu gitu ya. Karena gue pernah nih, dulu gue turun dari Slamet jalur Pemalang apa? Gue lupa. Yang mana? Pemalang. Banyak yang Pemalang. Enggak, yang Jurangmangu. Bukan. Gambuhan. Ya, Gambuhan ya. Gue turun Gambuhan, gue ketemu kebun angka lagi panen. Wah, gila. Gue gelap mata itu. Sikat.
sama Andres. Nah itu dia nyaranin ke gue buat dimasukin ke tas gitu. Pas gue lagi packing, petaninya datang gitu. Kalap dong, gue bingung. Akhirnya gue dudukin tuh nangka kan sama carrier, gue dudukin, gue diem aja. Si temen gue ini ngobrol sama petani itu. Ngobrol sampai petani itu kelar, kabur. Akhirnya gue taruh tas, gue bawa sampai ke base camp. Pas gue belah, ternyata mentah. Gue nyesel banget kenapa gue nggak minta aja gitu dari awal. Karena ketika gue nyampe di desa, itu ternyata memang lagi kayak dibagi-bagi gitu. Jadi menurut gue ini pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, mending lu minta gitu. Jangan lu nyolong. Ini kesalahan gue ya, maaf ya Pak Petani. Ini yang nonton apa nggak nonton gue nggak tahu. Pokoknya kalau misalkan lu nemu hal kayak gitu, jangan lu anggap survival, bertahan, jangan. Tapi bisa mungkin lu harus izin dulu sama warga atau petani yang di situ ya. Mas Wawan, lu masih inget gak sih waktu di Gunung Sumatera, kurang lebih di Tandike, sebelum kita nyampe ke puncak Tandike? Kan tadi kan udah ceritain ya, bahwa di peta itu kan tertutup awan. Nah di daerah situ kita nggak tahu konturnya seperti apa. Lu inget gak waktu itu gua hampir berantem sama Jikung? Kenapa itu? Karena gue kesel aja gitu. Kenapa sih kita harus kesini gitu? Ketika di jalan kan, ya kita benar-benar nggak tahu apapun mau kemana, nggak tahu gitu. Kita nggak bisa lihat peta, nggak apa. Dan gue ya udah mau nembusin ke arah Padang Panjang. Kita tembak. Danau apa ya? Maninjau apa ya? Iya ya. Maninjau ya benar. Gue udah mau. Kita udah lihat visualnya, udah lihat Maninjau gitu. Cuma bakal jauh banget itu. Bukan ke arah kita yang arah turun gitu. Gue udah nekat dan gue udah kayak. Akhirnya kita nambah satu malam lagi. Satu malam lagi. Sebelum kita menemukan jalan yang planning kita awal ke arah Kawah Tandike dan turun ke jalan normalnya. Nah itu di situ gue benar-benar kesel banget tuh. Gue rasanya pengen ngebacok orang ya. Karena menurut gue ngapain gitu kita kesini gitu kan. Tapi ya enggak, ternyata itu semua bagian dari experience ya. Dan kuncinya adalah ketenangan, sabar, dan juga jangan terlalu buru-buru sih sebenarnya. Iya. Di luar, sekarang sih udah diketatin nggak boleh ya nge-camp di Puncak Sindoro. Padahal gue tempat favorit gue tuh dari dulu, dari zaman gue juga kok, bener. Sebelum 2011 aktif lagi, aktivasinya sampai sekarang kan aktif karena dan ada kalau nggak salah 2 atau 3 orang udah meninggal di situ karena kehirup gitu kan. Pagi-pagi itu orang hore muncak dan dia merasa yang pertama ke puncak tuh aja. Padahal kita lagi masak ayam. Ini masak kopornya the best banget kalau di gunung itu, ya. Itu mungkin beberapa kali ya. Selain di Sindoro juga, tapi bukan sama lu, sama temen angkatan gue waktu itu gue di Gunung Slamet juga kayak gitu, pagi-pagi hore muncak pertama gitu. Orang lain tuh nongol, ada yang camping di puncak kayak gitu ya. Itu sih di Puncak Slamet lu pernah camp nggak sih? Pernah. Di sebelah mananya tuh kalau boleh tahu? Di titik tertingginya. Di titik tertinggi berdua doang sama Dik Trip. Tugu Surono? Bukan, di titik tertinggi Puncak Bambangan itu. Oh, ya. Itu lu nekat apa gimana camping di Puncak Slamet? Niat aja, biasa aja. Niat aja ya. Tapi aman kan semuanya? Aman, gue bawa air banyak, gue bawa tenda yang baru, kalau nggak tendanya Ilham gue pakai. Yang ini ya, summertime? Iya, waktu itu 2012 sampai 11. Ya jadi gue sama Mas Wawan ini kan udah beberapa kali sering naik gunung ya, dan julukannya kan suka tidur nih. Tapi ketika di gunung itu jarang tidur gitu. Malah gue yang kadang-kadang bangun siang, dia bangunnya agak pagi gitu. Dan gue masih ingat satu pengalaman bahwa ketika kita mau berangkat ke Sindoro ya, itu kita udah mau berangkat nih jam 4 sore, dan gue baru bangunin dia ini jam 4 kurang 15. Tanpa persiapan apa-apa langsung berangkat. Gue udah packing. Oh udah lu ya? Iya, tinggal angkut gue. Makanya gue ketiduran waktu itu. Tiduran ya, oke. Tapi nggak apa-apa, cuman ya itu aja. Terus gunung, ngomong gunung lagi deh. Gunung yang paling bikin lo, ini gunung gua banget nih. Gunung Slamet ya. Slamet ya. Kenapa sih? Lu udah berapa kali ke sana? Mungkin sekitar 60 kali ya. 60 kali. Dari awal gua 2006 gua naik zaman gua SMA, kuliah di Purwokerto, di belakang kosan udah ke Gunung Slamet. Gue coba dari berbagai penjuru mata angin, dari yang ada jalur resmi sampai jalur nggak resmi gue cobain kurang lebih 60 kali gua. Lu kepikir gak sih ngulang gunung sampai 60 kali? Waktu itu ada senior kita namanya Kang Roni. Ingat? Oh, Kang Roni ya. Okay. Dia kayak ngasih challenge gitu tuh, banyak-banyakan nih seumur hidup gitu naik Gunung Slamet. Dia sih waktu itu ngasih challenge cuma berapa ya? 30. Dua kali. Kalau Kang Roni sendiri udah berapa ya? Kang Roni sekitar 30-an. Dia bisa ngelampoin gitu. Ternyata 2 kali lipat. Sekitar iya aja. Kayak gitu. Oke.
Kalau lu sendiri gimana aja? Gunung yang lu banget tuh? Gunung yang gua banget ya. Yang Sebenarnya mungkin suka banget. kalau karena ini rumah ya waktu dulu ya, itu selamat sih karena itu rumah. Tapi kalau balik lagi ya, kalau semisalkan gunung yang menurut gua paling berkesan itu Singgalang ya. Kenapa aja? Karena Singgalang itu ada semacam telaganya gitu di puncak ketinggian 2.800. Sebelum ke puncaknya jalurnya jelas ngikutin tiang listrik. Jadi gini, ini gue cerita nih, di Singgalang itu sepanjang jalur lu tuh ketemu tiang listrik. Iya. Jadi lu gak bakal nyasar, gue jamin. Kalau nggak ngikutin tiang listrik berarti salah jalan. Salah. Tinggal cari tiang listriknya di mana, nyampe. Karena di atasnya tuh ada apa namanya? Tower di puncaknya. Iya, ada tower RCTI ya. Pemancar. Pemancar. Beberapa saluran televisi. Oh iya. Gitu. Dan itu menurut gua siapa yang masang sampai ke sono gitu? Ya perusahaan ya. Kan cuma tempat camp favoritnya Telaga Dewi. Telaga Dewi, jadi wah enak banget lah itu. Telaga Dewi itu kalau mungkin dekat dari Jakarta bisa tiap bulan di sono aja. Saya jauh banget ya, dari Kota Padang aja 3 jam 4 jam. Telaga Dewi itu bekas kawah ya. Bekas kawah terus mati, akhirnya jadi tergenang air ya. Pokoknya lu yang ke Singgalang lu harus cobain deh camp di Telaga Dewi ya. Itu bener-bener gila banget, dan masih ada beberapa vegetasi seperti kantong semar ya. Iya, banyak kita. Endemik, dan itu kita banyak nemuin di sana. Ya, tanaman langka bisa dikatakan. Dan gua ini banget sih, berkesan banget sih di Telaga Dewi. Terus kalau lu sendiri itu kan gunung berkesan buat lu kan itu. Gunung yang indah menurut lu di mana aja? Yang secara view-nya cakep. Banyak sih ya gue. Oh, Merapi. Ya, kenapa aja? Karena dalam pikiran gue nih, sebelum gue kenal gunung, yang gue tahu Merapi itu ya Malampir. Yang gue tahu Merapi itu ya Malampir. Terus ketika akhirnya gue coba deh, gue naik Merapi. Ternyata gimana? Ternyata nggak ada Malampirnya gitu. Lewat New Selo aja. Iya, lewat New Selo. Yang ada monyet sepanjang jalan. Dan oh ya, kenapa gue bilang indah? Karena sepanjang jalan gue diikutin sama itu jenisnya monyet apa kera, gue nggak tahu. Dia punya ekor sih. Kalau punya ekor itu monyet apa kera? Monyet ekor panjang. Ya itu ya pokoknya putih ya warnanya di Merapi. Ya, di Merapi ada. Gue diikutin, dan menurut gue itu bener-bener ini banget sih, berkesan banget gitu. Kayak di Gunung Slamet pun gue sering denger banyak suara-suara daripada orang utan gitu ya. Cuman gue nggak pernah diikutin. Gitu. Orang utan mana ada orang utan? Apa itu berarti suaranya? Ya kera, jenis kera. Kera ya. Ada monyet hitamnya, ada yang ekor panjang. Nggak ada di orang utan di Gunung Slamet. Gue salah berarti ya. Tapi di Merapi gue diikutin gitu sampai ke puncak. Dan itu terus camp di Pasar Bubrah ya. Pasar Bubrah itu tempatnya luas gitu ya, berbatu gitu. View-nya juga cakep banget gitu. Ada Merbabu kelihatan kalau pagi, terus juga Lawu kelihatan, Sindoro Sumbing juga agak jauh cuma kelihatan. Selamat pun juga kelihatan, view-nya bagus. Lu pernah nggak sih diganggu di gunung? Diganggu tuh maksud gua diganggu bukan sama orang ya, maksud gua pengen boleh kencing dia. Malam Satu Suro itu tanggalan Jawa ya? Muharram ya. Waktu itu gua boleh kencing, gua sih yang iseng sih. Ada sajian itu, ada kelapa muda gitu sama rokok sama kembang, gua tendang. Gue kencingin, terus gue tidur kan. Malam itu kayak ada yang nyenterin, padahal di situ pendaki cuma 5 orang doang gitu di situ.